Halo Gan, di video kali ini saya sudah ada smartwatch yang udah lama saya cari karena waktu itu sempat langka. Bersama saya Rama dan ini adalah T500 Plus smartwatch yang punya fitur 10 game dan always on display. Dan pastinya harganya juga nggak sampai 250 ribuan. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, mari langsung aja kita mulai video reviewnya. Kalau kita lihat dari boxnya, di bagian belakang box T500 Plus smartwatch ini ada dilihatin 10 game yang udah terinstall di smartwatch ini dan nanti kita bakal cobain satu persatu. Selanjutnya di sini juga ada dilihatin sekilas dari spesifikasinya seperti info chip yang digunakan yaitu MTK2502C yang sepengalaman saya konsumsi dayanya lumayan boros. Selanjutnya untuk layarnya 1,7 inch lumayan luas ya dengan resolusi 320x320 dan memiliki diameter 44 mm yang kalau dipakai di tangan cowok langsing bakal kelihatan lumayan kegedean kayak di tangan saya ini. Oke, sekarang kita lanjut. Kita dapat apa-apa aja di dalam boxnya ini. Pertama udah pasti ada unit smartwatchnya itu sendiri, lalu ada strap karet, lalu ada charging station dengan bentuk piringan seperti ini, dan terakhir ada user manual. FYI, sebelum ini juga saya udah pernah bikin video review smartwatch T500 biasa dan T500 Plus. Dan ini adalah video ketiga yang ngebahas smartwatch ini. Bedanya ini dengan T500 biasa atau T500 Plus yang dulu saya review adalah ada di bagian fiturnya. T500 Plus ini menurut saya lebih sempurna dibanding dua seri sebelumnya. Dari segi build quality dan finishing, saya bisa bilang sama aja dengan dua T500 yang dulu saya review. Bodinya sama-sama kokoh karena terbuat dari alloy, terus finishingnya juga lumayan rapih. Dan untuk tombol di bagian samping ini nggak support scroll wheel ya. Jadi fungsinya cuma untuk on off, back, dan return to home aja. Selain fitur yang menurut saya lebih lengkap, ada satu hal yang ngebuat saya lumayan seneng sama T500 Plus yang kali ini saya review, yaitu ada di bagian charging stationnya. Di dua seri T500 dulu yang saya review, magnet di charging stationnya itu nempelnya kayak mau nggak mau. Dan yang udah nonton videonya pasti bakal tahu lah ya. Dan di T500 Plus series yang ini udah jauh lebih bagus, nggak burik kayak dua saudaranya. Cuma mungkin kekurangannya kabelnya aja yang kurang panjang. Lanjut ke menu-menunya. Di T500 Plus seri yang ini pertama ada menu Bluetooth musik untuk kontrol musik yang ada di HP, lalu ada dialer untuk input nomor handphone, lalu ada Bluetooth connection untuk ngelihat status koneksi antar device, lalu ada messaging untuk ngelihat SMS yang ada di HP, lalu ada phonebook, call logs, motion record, physical training yang terdiri dari running, rope skipping, sit up, tenis meja, basketball, badminton, climbing, cycling, tenis, walking, dan terakhir ada volleyball. Untuk tampilan mode olahraganya semuanya sama ya, cuma ngeliatin lama waktu kita berolahraga serta estimasi kalori yang udah kebakar. Selanjutnya ada reminder, blood pressure, sleep monitor, heart rate, sound recording, lalu ada alarm, find my device, stopwatch, kalkulator, lalu ada QR code untuk ngedownload aplikasi iWatch nanti di handphone, lalu ada WhatsApp, Twitter, dan Facebook untuk mengorganize setiap notif yang masuk ya. Kalau notif dari Twitter bakal masuk ke menu Twitter tadi, dan sama halnya juga dengan Facebook dan WhatsApp. Selanjutnya ada remote capture, remote notifier, setting yang di dalamnya terdapat berbagai macam settingan, lalu ada breathing exercise, blood oxygen, temperatur, dan terakhir ada game yang terdiri dari Fighter Pilot, Ninja Climb, Magic Sushi, Snake, F1 Race, lalu ada Fighter Pilot lagi, tapi ini agak beda ya dari yang pertama dari segi tampilan, tapi kalau dari segi gameplaynya sama aja. Lalu ada Football, Zombie Plan, Birdfly, dan terakhir ada Teddy Bear Escape. Dan nanti kita bakal lihat gameplaynya satu persatu. Di T500 Plus yang ini untuk fitur split screen-nya bisa kita aktifin ataupun nonaktifin ya. Pengaturannya ada di menu setting. Lalu di menu setting ini ada yang bikin saya lumayan kaget. Smartwatch dengan chip MTK2502C yang sepengalaman saya lumayan boros, malah nyediain fitur always on display.
Dan di sini juga saya udah ngelakuin uji coba ketahanan baterai ya. Kalau kalian menggunakan smartwatch ini dengan settingan maksimal seperti full brightness, screen timeoutnya 60 detik serta menyambungkan smartwatchnya ke smartphone dengan full access notification, maka smartwatch ini cuma bisa bertahan hingga 6 jaman aja. Selanjutnya kalau kalian mengaktifkan fitur always on display dengan settingan brightness di level 3 dan tersambung ke smartphone dengan full access notification, hasilnya cuma dapat sekitar 3 jam lebih, hampir 4 jam lah. Tapi kalau nggak tersambung ke smartphone, hasilnya bisa sampai sekitar 6 jam. Dan kalau kalian mau lebih hemat lagi, kalian bisa coba di settingan brightness-nya di level 3, screen timeout-nya 15 detik aja, dan nggak usah disambungin ke smartphone. Hasilnya bisa dipakai dari jam 8 pagi sampai sekitar jam 11 malam, baru smartwatch-nya ini bakalan mati. Selanjutnya kalau untuk watch face, di unit smartwatch ini udah terinstall sebanyak 54 watch face, dan ini menurut saya banyak banget sih. Ya emang sih, biarpun tampilan watch face-nya standar semua, tapi tetap hal ini jadi poin plus untuk T500 Plus smartwatch ini. Dan ditambah lagi di aplikasi iWatch di smartphone juga masih disediain lagi tambahan watch face, jadi makin banyak pilihan lagi dan dijamin gak bakal bosan. Kalau untuk navigasi, swipe dari bawah ke atas untuk masuk ke quick access, lalu sebaliknya dari atas ke bawah masuk ke notifikasi, swipe ke kiri untuk ganti watch face, dan swipe ke kanan untuk masuk ke split screen. Tapi kalau untuk split screennya ini bisa kita matiin aja lewat menu yang ada di setting supaya nanti fungsi navigasi swipe kanannya bisa kita pakai untuk gontakan di watch face. Lalu selanjutnya kalau untuk masuk ke menu utama, kalian tinggal tap atau sentuh sekali aja di bagian watch face depannya ini. Dan untuk style menunya ada 4. Pertama, tampilan listing seperti ini. Kedua, tampilan 3x3 seperti tampilan tile di Windows 8 series ya kalau nggak salah. Selanjutnya ada style ketiga, tampilan bubble khas dari Apple Watch. Dan terakhir ada tampilan icon 3x3 seperti ini. Selanjutnya kita bakal nyobain ke 10 game yang ada di T500 Plus smartwatch ini, dan berikut ini adalah gameplaynya.
Oke kan, mungkin segitu aja yang bisa saya jelasin atau saya review untuk T500 Plus smartwatch ini. Untuk smartwatch yang menggunakan chip MTK 2502C, dari segi ketahanan baterai emang nggak bisa terlalu diharapin ya. Tapi kalau dari segi fitur, smartwatch dengan chip jenis ini emang paling menarik. Ya biarpun sebagian dari fiturnya banyak yang gimmick, tapi menurut saya tetap asik aja untuk dibahas. Seperti fitur always on display yang bisa bertahan maksimal cuma sekitar 6 jam. Lalu ada 10 game yang bisa dimainin di waktu lagi bosen. Lalu bisa record audio, bluetooth speaker, dan masih banyak lagi fitur menarik lainnya. Untuk sekelas smartwatch boros, sebenarnya fitur-fitur seperti ini bisa dibilang cukup berlebihan karena nggak diimbangi dengan performa baterai. Kalau ya baterainya lumayan tahan lama, pastinya smartwatch ini bakal value deal banget untuk dibeli. Untuk link pembelian kalian bisa cek linknya ada di deskripsi box, dan seperti biasa silakan like video ini jika kalian suka dan silakan share ke semua akun sosial media kalian jika kalian berkenan. Dan thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya dari awal hingga akhir, dan akhir kata saya Ramadan Febriansyah pamit, sampai bertemu lagi di video selanjutnya.